Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iyuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Pak Gugun. Kode sahamnya BSSR, nama perusahaannya PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja cek datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, langsung saja kita ganti kode sahamnya di sini BSSR. BSSR, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertingginya di harga Rp5.075 per lembar, kemudian terendahnya di harga Rp1.460 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir ya, yaitu dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Di periode ini kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini kemungkinan terbesar akumulasi, tapi kita cek dulu ya. Oke, selanjutnya kita cek data broker summary-nya, kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya BSSR. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 01, 03 atau Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan lebih terakhir ini ya, dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 10 Mei, di periode ini investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Nah, di sini harganya memang naik, mereka markup harga, tetapi mereka jualan sangat besar seperti itu. Anggaplah misalkan pagi-pagi mereka markup ini, mereka beli 10.000 lot, kemudian mereka jualnya 100.000 lot seperti itu. Jadi mereka masih menjual dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Makanya kesimpulannya di sini big distribusi. Nah, dan di 2 hari terakhir ini ya, di bulan Mei ini harga sahamnya jatuh seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini berpotensi harga sahamnya turun kalau misalkan distribusinya tidak berhenti. Namun, investor besar itu punya kebebasan sama seperti kita, punya kebebasan mutlak untuk bertransaksi. Jadi, bisa saja mereka setelah distribusi, mereka markup lagi seperti itu. Untuk bisa menjual dalam jumlah yang lebih besar di atas, di harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, kapan investor besarnya beli? Investor besarnya tentu sudah punya barang banyak. Di awal IPO mereka beli banyak seperti itu. Kemudian mereka markup pelan-pelan, kemudian mereka jualan seperti itu. Jadi kalau keadaannya seperti ini, kita harus menggunakan trading plan yang jelas ya, yang pasti gitu, agar kita tidak kena guyur di sini, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Agar kita tahu kepemilikan investor besarnya berapa, kemudian retailnya berapa, semi retailnya berapa, seperti itu. Kita tahu juga kepentingan mereka sebesar apa, seperti itu, melalui peta kepemilikan yang mereka miliki. Oke.
Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk ini 24% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 24% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar ya, yaitu 61,4%. Ini untuk ditradingkan. Kalau untuk investasi ini termasuk kecil ya, karena sudah berada di bawah 75%. Karena batas bawah dari kepemilikan investor besar ketika kita ingin investasi di suatu emiten atau perusahaan itu 75% seperti itu. Kapan sudah menyentuh 75% itu masih bisa kita pertimbangkan untuk investasi jangka panjang. Ya usahakan kalau bisa di atas 75%, mungkin 80 atau 90 untuk jangka panjang, 5 tahun atau 10 tahun seperti itu. Namun kalau sudah di bawah itu, sebaiknya dipertimbangkan keras untuk investasi. Kalau untuk trading 60, 50 itu masih sangat besar seperti itu. Nah, kepemilikan investor retail di perusahaan ini juga sangat besar, yaitu sebesar 30%. Ini porsi kepemilikan retail yang sudah melebihi ambang batas kepemilikan retail, yaitu 25%. Ya, kalau untuk trading masih bisa dengan catatan, ya Anda pinter-pinternya lah mengatur trading plan Anda seperti itu. Jangan sampai harganya naik, kita masih berpikir naik gitu. Padahal investor besarnya distribusi, habis mereka berhenti distribusi, mereka guyur kiri. ARB berjilid-jilid, kemudian kita yang nyangkut seperti itu. Itu berbahaya sekali. Jadi kita harus pintar, kita harus mengerti barang yang mereka jual berapa, yang mereka beli berapa, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Pak Gugun ya. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.